Di sudut kota yang jarang tersentuh hukum, sekelompok preman menguasai jalanan. Mereka adalah gerombolan yang ditakuti, dengan pemimpin bernama Joko Jagal. Malam itu, mereka berkumpul di sebuah warung remang-remang, merencanakan aksi pemerasan berikutnya. Tawa kasar mereka menggema di gang-gang sempit, mengintimidasi siapapun yang melintas. Seorang pria tua dengan pakaian lusuh tiba-tiba muncul dari kegelapan. Langkahnya lambat, tatapannya kosong, seolah membawa pertanda buruk, berhenti tepat di depan Joko dan berbisik dengan suara serak, "Jangan bermain-main dengan yang tak terlihat." Joko hanya tertawa keras, menganggapnya omong kosong belaka. Pria tua itu menatap Joko dengan mata yang berkilat aneh sebelum berbalik dan menghilang ke dalam bayang-bayang. Angin dingin tiba-tiba berembus, membuat beberapa anak buah Joko merinding. Tapi mereka segera melupakan kejadian itu dan kembali tertawa. Malam semakin larut, dan mereka mulai beraksi. Mereka menyergap seorang pedagang kaki lima yang sedang menutup lapaknya. Tanpa ampun, mereka merampas uang hasil dagangan pria itu dan mendorongnya hingga tersungkur. "Ini wilayah kami. Kalau mau jualan, bayar upeti," bentak Joko. Pria itu memohon, tapi Joko menendangnya keras hingga ia meringkuk kesakitan. Sambil tertawa, para preman meninggalkan korban mereka di gang yang gelap. Namun, ketika mereka berjalan pergi, suara tawa mereka mulai terdengar aneh bergema lebih lama dari biasanya, seolah-olah ada yang ikut tertawa bersama mereka. Di ujung gang, bayangan tinggi berdiri diam, mengamati mereka. Sesaat kemudian, bayangan itu menghilang, seolah tertelan oleh malam. Salah satu anak buah Joko, Budi, mengerutkan kening. "Bos, tadi ada yang ngeliatin kita," katanya pelan. Joko mendengus. "Cuma pengecut yang gak berani maju," katanya sambil meludah. Tapi saat mereka kembali ke markas, kegelisahan mulai merayap di benak mereka. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya, dan udara semakin dingin. Mereka tidak sadar bahwa malam itu adalah awal dari sesuatu yang mengerikan. Kegelapan mulai bergerak, mengincar mereka satu persatu. Apa yang telah mereka lakukan malam ini, akan dibalas dengan sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Markas preman itu terletak di sebuah bangunan tua yang sudah lama terbengkalai. Dindingnya dipenuhi coretan dan sampah berserakan di setiap sudut. Malam itu, mereka berkumpul sambil minum dan berjudi, menghabiskan hasil rampasan mereka dengan tawa dan canda kasar. Namun, suasana tiba-tiba berubah ketika lampu di ruangan itu berkedip-kedip. Angin dingin berembus dari jendela yang pecah, membuat nyala lilin bergoyang-goyang. Budi, yang sejak tadi merasa tidak enak, menoleh ke belakang. Ia merasa ada seseorang yang mengawasi mereka dari sudut ruangan yang gelap. "Ada apa, Bat?" tanya Anto, salah satu preman yang duduk di dekatnya. Budi menggeleng, tapi ia tidak bisa menghilangkan perasaan aneh itu. Seolah-olah ada mata yang mengintai dari kegelapan, menunggu saat yang tepat untuk bergerak. Tiba-tiba, terdengar suara tawa pelan, serak, dan menyeramkan dari lorong belakang. Semua preman langsung terdiam. Joko berdiri dan menatap ke arah lorong itu. "Siapa di sana?" bentaknya keras. Tak ada jawaban, hanya keheningan yang semakin menekan. Tanpa rasa takut, Joko berjalan ke lorong dengan senter di tangan. Cahayanya menyorot dinding-dinding kotor dan atap yang hampir roboh. Namun, saat ia mengarahkan senter ke ujung lorong, sesuatu berlari melintas dengan kecepatan yang tidak wajar. Sosok hitam dengan mata merah menyala. Joko tertegun. Ia bukan orang yang mudah takut, tapi kali ini tubuhnya menegang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya bayangan atau ilusi, tapi tatapan mata merah itu masih terpatri dalam pikirannya. "Brengsek, cuma tikus," gumamnya, kembali ke ruangan utama dengan wajah sedikit pucat. Begitu ia duduk, suara berbisik mulai terdengar. Suara itu datang dari setiap sudut ruangan, dari belakang, dari atas, seolah memenuhi udara. "Kalian akan membayarnya," bisikan itu terdengar seperti berasal dari dunia lain. Budi langsung berdiri. "Bos,
gue gak enak hati. Kayaknya ada yang gak beres di sini, katanya dengan nada ketakutan. Namun Joko hanya tertawa, meski sedikit gugup. Takut sama hantu. Kita preman, Bat, bukan anak kecil. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang salah malam ini. Di luar markas, bayangan hitam berdiri diam, mengawasi mereka. Tanpa suara, sosok itu melangkah mendekat. Malam ini, permainan baru saja dimulai. Malam semakin larut, dan ketegangan di dalam markas preman itu semakin terasa. Meskipun Joko berusaha menutupi rasa takutnya dengan tawa keras dan minuman keras, anak buahnya mulai merasa tidak nyaman. Anto, salah satu preman yang paling berani, menguap lebar dan berdiri. Gue pulang duluan, bos. Udah ngantuk banget, katanya sambil meregangkan tubuhnya. Joko hanya mengangguk malas, masih sibuk dengan kartunya. Tanpa pikir panjang, Anto keluar dari markas dan berjalan menuju rumah kontrakannya yang hanya berjarak beberapa gang dari tempat itu. Namun, saat melewati gang sempit yang gelap, ia merasa ada yang mengikuti dari belakang. Langkahnya terhenti. Ia menoleh, tapi tidak melihat siapapun. Ah, mungkin cuma perasaan gue, gumamnya, melanjutkan perjalanan. Tapi suara langkah itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Anto menoleh lagi, dan jantungnya hampir berhenti berdetak. Di ujung gang, berdiri sosok tinggi berwarna hitam, dengan mata merah menyala. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, mengawasinya dalam kegelapan. Anto menelan ludah. "Siapa lu? Jangan main-main sama gue," bentaknya, mencoba menyembunyikan rasa takut. Tapi sosok itu tetap diam. Seketika, udara di sekitarnya menjadi lebih dingin. Napasnya mulai terlihat seperti asap di udara. Tiba-tiba, sosok itu menghilang dalam sekejap. Anto mengedarkan pandangannya dengan panik. "Brengsek, kemana dia?" gumamnya. Namun sebelum ia bisa bereaksi, sesuatu mencengkeram lehernya dari belakang dan menariknya masuk ke dalam bayangan. Esok paginya, Joko terbangun dengan kepala berat akibat mabuk. Ia melihat sekeliling dan menyadari bahwa Anto tidak pernah kembali semalam. "Mana si Anto? Udah pagi gini belum nongol juga?" tanyanya pada Budi. Budi menggeleng dengan wajah cemas. "Gak tahu, bos. Semalam dia pamit duluan, tapi kayaknya dia gak sampai rumah." Joko menggeram. "Mungkin dia kabur bawa duit kita," katanya dengan marah. Namun, di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Anto bukan tipe yang suka kabur. Tanpa mereka sadari, di luar markas, sesuatu sedang mengintai dari kegelapan. Dan ini baru permulaan. Joko mulai merasa ada yang tidak beres. Anto tidak pernah hilang tanpa kabar seperti ini. Biasanya, jika ada masalah, ia akan kembali dengan alasan atau membawa masalah baru. Namun kali ini, tidak ada jejaknya sama sekali. Sore itu, Joko mengajak Budi dan beberapa anak buah lainnya untuk mencari Anto. Mereka menyusuri gang-gang sempit yang biasa dilalui temannya itu. Namun, semakin mereka mencari, semakin mereka merasa seperti sedang diawasi. Bayangan-bayangan di sudut gang terasa bergerak, meski tidak ada angin. Ketika mereka sampai di gang tempat terakhir kali Anto terlihat, udara terasa lebih dingin. Budi menelan ludah. "Bos, tempat ini aneh. Gue gak suka suasananya," bisiknya. Tapi Joko mengabaikannya. Ia menyalakan rokok dan berjalan lebih dalam. Langkahnya terhenti ketika matanya menangkap sesuatu di tanah. Ada jejak-jejak darah yang tampak masih segar. Darah itu membentuk jejak yang menyeret ke sebuah lorong gelap di belakang. Sebuah bangunan tua. "Anto!" Joko berseru, suaranya menggema di lorong itu. Tidak ada jawaban, hanya kesunyian yang semakin menekan. Mereka saling pandang, ragu apakah harus melanjutkan atau kembali. Namun Joko bukan orang yang mundur begitu saja. Dengan hati-hati, mereka mengikuti jejak darah itu. Semakin jauh mereka masuk ke lorong, bau anyir semakin menusuk hidung. Mereka akhirnya berhenti di depan sebuah dinding usang. Di sana,
Sesuatu tertempel, sebuah baju yang sangat mereka kenali. Itu milik Anto, penuh dengan bercak darah kering. Budi mundur selangkah. Gila, ini pasti kerjaan orang, katanya, suaranya bergetar. Namun sebelum mereka bisa berpikir lebih jauh, terdengar suara tawa lirih dari ujung lorong. Mereka menoleh dengan cepat, dan di sana, di dalam bayangan, berdiri sesosok makhluk tinggi dengan mata merah menyala. Makhluk itu tidak bergerak, hanya menatap mereka dengan senyum menyeramkan. Joko meraih pisau di pinggangnya. "Siapa lu? Berani main-main sama kita?" bentaknya, berusaha menutupi ketakutan yang mulai menjalar. Tapi saat ia berkedip, makhluk itu sudah menghilang. Budi mundur ketakutan. "Bos, kita harus pergi dari sini," suaranya hampir berbisik. Namun sebelum mereka bisa melangkah, suara langkah berat bergema di lorong. Sesuatu sedang mendekat, dan mereka tahu itu bukan manusia. Joko dan anak buahnya berdiri terpaku. Langkah berat itu semakin dekat, bergema di lorong sempit yang dingin. Nafas mereka memburu, dan tangan Joko semakin erat menggenggam pisaunya. Dalam hati, ia berusaha meyakinkan diri bahwa ini hanyalah permainan seseorang yang ingin mengusik mereka. Namun, ketika sesuatu muncul dari balik kegelapan, tubuh mereka seketika membeku. Sosok tinggi itu kini terlihat lebih jelas, kulitnya hitam legam, matanya bersinar merah seperti bara api, dan mulutnya dipenuhi gigi-gigi tajam yang tersenyum mengerikan. Budi menelan ludah, tubuhnya gemetar hebat. "Bos, kita harus lari," bisiknya. Namun, Joko tidak menjawab, ia menatap makhluk itu dengan penuh amarah, mencoba melawan rasa takut yang mulai menguasainya. "Siapapun lu, gak usah main-main sama gue," teriaknya, lalu ia melempar pisaunya ke arah makhluk itu. Pisau itu melesat tepat ke dada makhluk tersebut. Namun, alih-alih menancap, pisau itu langsung menembus tubuhnya seperti menembus bayangan. Makhluk itu tetap berdiri tanpa terluka, masih dengan senyum mengerikan di wajahnya. Joko dan anak buahnya mundur perlahan. "Lari!" teriaknya akhirnya, dan mereka langsung berbalik, berusaha kabur dari lorong neraka itu. Namun, seolah-olah lorong itu semakin panjang, mereka terus berlari tanpa pernah mencapai ujungnya. Di belakang mereka, suara langkah makhluk itu semakin cepat. Nafas berat terdengar, diikuti dengan suara berbisik yang menusuk telinga. "Kalian akan membayar." Tiba-tiba, Budi terjatuh. "Bos, tolong!" jeritnya panik. Joko menoleh dan melihat tangan hitam dengan kuku panjang mencengkeram pergelangan kaki Budi, menariknya ke dalam bayangan. Budi menjerit dan mencakar tanah, mencoba bertahan, tapi cengkeraman itu terlalu kuat. Joko dan yang lain mencoba menarik Budi, tapi entah bagaimana, tubuhnya terasa lebih berat, seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang menariknya ke dunia lain. "Jangan lepasin gue, bos. Tolong!" teriaknya dengan mata penuh ketakutan. Namun, dalam sekejap, tangan hitam itu menariknya dengan kekuatan luar biasa. Budi terseret ke dalam kegelapan dengan jeritan panjang yang menggema. Joko hanya bisa menatap dengan mata membelalak saat temannya menghilang begitu saja. Hening. Tidak ada lagi suara langkah, tidak ada bisikan, hanya keheningan yang menyesakkan. Joko dan anak buahnya berdiri terengah-engah, keringat dingin mengalir di wajah mereka. Mereka baru saja kehilangan satu lagi teman mereka, dan ini belum berakhir. Joko dan anak buahnya kembali ke markas dengan wajah pucat. Nafas mereka masih tersengal, keringat membasahi tubuh. Keheningan menyelimuti ruangan yang biasanya penuh dengan tawa kasar dan suara minuman keras. Malam ini, mereka bukan lagi preman yang ditakuti. Mereka adalah buruan dari sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. "Gue gak mau di sini lagi, bos," ujar Roni, salah satu anak buah Joko, dengan suara bergetar. "Anto hilang, Budi juga. Ini bukan kebetulan." Joko menggeram, mencoba menahan ketakutannya. "Jangan jadi pengecut, kita gak bisa kabur dari ini. Kalau ada yang main-main sama kita, kita harus lawan," katanya. Meski dalam hatinya,
ia sendiri tidak tahu bagaimana melawan sesuatu yang bukan manusia. Angin dingin tiba-tiba berembus dari jendela yang pecah. Lilin yang menerangi ruangan berkedip-kedip, lalu padam seketika. Ruangan itu kini gelap gulita. Napas mereka terdengar jelas dalam kegelapan. Kemudian, terdengar suara langkah pelan di sudut ruangan. Langkah itu terdengar berat dan menyeret, seolah-olah sesuatu sedang berjalan dengan kaki yang cacat. Lampu, nyalain lampu, bisik Roni panik. Tangannya gemetar saat mencoba menyalakan korek api, tapi tangannya terlalu basah oleh keringat. Sebuah suara berbisik di dekat telinga mereka. Aku lapar. Tiba-tiba, suara jeritan mengguncang ruangan. Joko menoleh dan melihat Roni terangkat di udara. Sesuatu mencengkeram lehernya, tapi tidak ada yang bisa mereka lihat. Mata Roni melotot ketakutan, mulutnya menganga tanpa suara, seperti ada sesuatu yang mencekiknya dari dalam. Dilepasin dia, brengsek. Joko berteriak, mencoba menarik Roni ke bawah, tapi tubuh anak buahnya itu terasa seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Dalam sekejap, tubuh Roni terhempas ke dinding dengan suara keras, sebelum jatuh ke lantai dengan leher patah. Joko mundur dengan napas memburu. Kini hanya tersisa ia dan dua anak buah lainnya. Mereka berdiri dalam kegelapan, menyadari bahwa tidak ada tempat yang aman. Kemudian, dari sudut ruangan, dua mata merah menyala kembali muncul. Makhluk itu masih ada di sana, menunggu mereka, siap mengambil korban berikutnya. Joko, bersama dua anak buahnya yang tersisa, Darto dan Rian, berdiri membeku dalam kegelapan. Tubuh Roni yang sudah tak bernyawa tergeletak di lantai dengan leher patah, matanya masih melotot ketakutan. Lari, bos. Kita harus keluar dari sini. Rian berbisik panik, matanya terus mengawasi sudut ruangan tempat sepasang mata merah itu bersinar. Tanpa berpikir panjang, mereka bertiga berlari keluar markas, meninggalkan tubuh Roni tanpa menoleh lagi. Jalanan malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara motor, tidak ada anjing menggonggong. Hanya desiran angin yang membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Joko membawa mereka ke rumah persembunyian kecil di pinggiran kota. Tempat itu adalah bangunan tua yang sering mereka gunakan jika sedang diburu polisi. Namun malam ini, mereka bukan dikejar oleh manusia, mereka sedang diburu oleh sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Begitu masuk, mereka mengunci pintu dan menutup jendela dengan kayu. Di sini aman, gumam Joko, lebih kepada dirinya sendiri daripada untuk meyakinkan yang lain. Namun, Darto masih gemetar. Bos, kita harus cari cara buat ngilangin ini. Gak mungkin kita kabur terus, katanya dengan suara serak. Joko mendesah panjang. Besok kita cari dukun. Pasti ada yang bisa ngebantu kita. Mereka mencoba untuk beristirahat. Rian mengambil air dari kamar mandi dan mencuci wajahnya di wastafel. Saat ia mengangkat wajah, ia melihat pantulannya di cermin. Namun, ada sesuatu yang salah. Bayangan dirinya di cermin tidak bergerak sesuai dengan gerakannya. Rian memiringkan kepala, dan pantulannya tetap diam. Matanya melebar. Bos, suaranya hampir tak terdengar. Kemudian, bayangan di cermin itu mulai tersenyum. Senyum yang lebar dan menyeramkan, lebih lebar dari yang seharusnya bisa dilakukan oleh wajah manusia. Matanya berubah menjadi merah menyala. Tiba-tiba, tangan dari dalam cermin meraih leher Rian dan menariknya masuk. Ia menjerit sekuat tenaga, tapi dalam sekejap, tubuhnya lenyap di telan cermin, meninggalkan hanya pantulan kosong di sana. Joko dan Darto berlari ke kamar mandi dan melihat cermin itu. Tidak ada Rian, hanya ada pantulan mereka sendiri yang tampak bergetar samar. Kemudian, bayangan Rian muncul kembali di dalam cermin, dengan mata merah dan senyum mengerikan. Kalian, selanjutnya, bisiknya sebelum menghilang. Joko dan Darto mundur dengan tubuh gemetar. Kini hanya mereka berdua yang tersisa. Tapi mereka tahu, makhluk itu tidak akan berhenti. Joko dan Darto keluar dari rumah persembunyian dengan wajah pucat. Setelah apa yang terjadi pada Rian,
mereka tahu satu hal pasti, tidak ada tempat yang aman. Mereka tidak bisa kabur dari makhluk itu, tidak peduli kemana mereka pergi. Dengan langkah tergesa, mereka menuju ke rumah seorang dukun yang terkenal bisa menangani hal-hal gaib. Namanya Mbah Surono, pria tua yang sudah lama tinggal di pinggiran kota. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta perlindungan dari gangguan makhluk halus. Begitu tiba, mereka langsung mengetuk pintu dengan panik. Tak lama, seorang pria tua dengan rambut putih membuka pintu, menatap mereka dengan tatapan tajam. "Aku sudah menunggu kalian," katanya dengan suara dalam. Joko dan Darto saling pandang, bingung. "Tunggu, Mbah tahu kita mau datang?" tanya Darto. Mbah Surono tidak menjawab, ia hanya melangkah masuk dan memberi isyarat agar mereka mengikutinya. Di dalam rumah, bau dupa menyengat. Lilin-lilin menyala di sekeliling ruangan, dan sebuah cermin besar berdiri di sudut, ditutupi kain hitam. Mbah Surono duduk bersila di depan meja kecil, menghela napas panjang. "Kalian telah melakukan sesuatu yang membuat mereka murka," katanya. Joko mengerutkan kening. "Mereka? Maksud Mbah siapa?" Dukun tua itu menatapnya tajam. "Makhluk yang kau dan anak buahmu ganggu. Kalian mengambil sesuatu yang bukan milik kalian. Sesuatu yang lebih dari sekadar uang atau barang. Kalian telah mengambil nyawa yang seharusnya tidak disentuh." Joko merasa perutnya mual. Ia memang telah melakukan banyak hal buruk, tapi ia tidak tahu apa yang dimaksud oleh Mbah Surono. "Bah, kita cuma preman. Kita memang sering bikin onar, tapi kita gak pernah main sama hal-hal gaib," katanya membela diri. Mbah Surono menggeleng pelan. "Ada seorang pria yang kalian sakiti, seseorang yang telah membuat perjanjian dengan mereka sebelum ajalnya. Dan kini, mereka menagih balasan." Darto gemetar. "Bah, kita bisa selamat gak?" Dukun itu diam sejenak, lalu menjawab dengan suara berat. "Ada cara, tapi itu akan membutuhkan pengorbanan. Jika kalian ingin lepas dari kutukan ini, seseorang harus menjadi tumbal." Hening. Joko menatap Darto, dan Darto menatap Joko dengan ketakutan. Mereka sadar, hanya ada dua dari mereka yang tersisa. Dan jika salah satu harus menjadi tumbal, maka yang lain harus membuat pilihan. Dari sudut ruangan, cermin yang tertutup kain hitam tiba-tiba bergetar. Kainnya tersingkap sedikit, memperlihatkan pantulan ruangan yang kosong. Tapi perlahan-lahan, mata merah menyala muncul di dalamnya, menatap mereka dari dunia lain. Waktu mereka hampir habis. Suasana di dalam rumah Mbah Surono semakin mencekam. Cermin besar di sudut ruangan terus bergetar, kain hitam yang menutupinya perlahan melorot, memperlihatkan sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Mata merah itu menatap tajam, dan dari dalam cermin, terdengar suara bisikan mengerikan. Joko mengepalkan tinjunya. "Bah, kalau memang harus ada yang jadi tumbal, apa gak ada cara lain? Gak ada ritual atau sesuatu buat ngusir mereka?" Mbah Surono menggeleng. "Mereka tidak bisa diusir begitu saja. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Jika tidak, mereka akan terus mengejar kalian, sampai kalian semua habis." Darto menelan ludah, tubuhnya gemetar. "Tetapi siapa yang harus jadi tumbal?" Suaranya bergetar, penuh ketakutan. Hening. Mereka saling tatap dalam diam yang menegangkan. Lalu, tiba-tiba Joko berbicara. "Darto." Darto tersentak. "Apa? Maksud lo apa, bos?" Wajahnya pucat pasi. Joko menghela napas panjang. "Gue gak bisa mati di sini, tuh. Gue masih punya urusan di luar sana." Darto menggeleng cepat, mundur dengan panik. "Gak bisa, bos. Kita bareng-bareng dari awal. Lo gak bisa gitu aja ngorbanin gue." Namun sebelum Darto bisa melangkah lebih jauh, Joko mencabut pisau dari pinggangnya dan menatapnya tajam. "Maaf, tuh, tapi cuma ini satu-satunya cara." Darto berteriak dan berusaha melawan, tapi Joko lebih cepat. Dalam satu gerakan, pisau itu menembus perut Darto. Matanya melebar, tubuhnya melemah, dan ia jatuh tersungkur ke lantai dengan darah mengalir deras. Mbah Surono segera melantunkan mantra,
menaburkan sesuatu di atas tubuh Darto yang sekarat. Cermin di sudut ruangan bergetar semakin kuat, dan dari dalamnya, muncul tangan-tangan hitam yang merayap keluar, mencengkeram tubuh Darto dan menariknya masuk. Darto menjerit sekuat tenaga, matanya penuh ketakutan saat tubuhnya perlahan-lahan terseret ke dalam cermin. "Joko, jangan lakuin ini sama gua." Namun Joko hanya berdiri diam, wajahnya tanpa ekspresi. Dalam beberapa detik, tubuh Darto menghilang sepenuhnya ke dalam kegelapan cermin, meninggalkan hanya lantai yang berlumuran darah. Cermin berhenti bergetar, mata merah itu menghilang. Suasana ruangan kembali hening. Mbah Surono menghela napas berat. Sudah selesai. Mereka sudah mengambil tumbal mereka. Joko mengusap wajahnya, tubuhnya gemetar, tapi ia tidak mengatakan apa-apa. Dalam hati, ia tahu bahwa ia telah mengkhianati salah satu orang terdekatnya. Tapi di dunia ini, yang kuat bertahan, yang lemah binasa. Namun, saat ia hendak pergi, Mbah Surono menatapnya dengan tatapan tajam. "Ingat ini, Joko. Perjanjian dengan mereka tidak pernah benar-benar selesai. Akan ada harga yang harus kau bayar, cepat atau lambat." Joko hanya terdiam, lalu melangkah keluar dari rumah itu, berpikir semuanya telah berakhir. Tapi ia salah besar. Pagi datang dengan sinar matahari yang tidak lagi terasa hangat. Joko berdiri di depan markas, menatap jalan kosong yang membentang di depannya. Darto kini telah hilang, begitu juga dengan Roni dan Rian. Mereka semua telah menjadi korban dari perjanjian yang tak bisa mereka hindari. Namun, meskipun fisik mereka sudah tidak ada, rasa bersalah terus menghantui Joko. Ia merasa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak bisa ia hindari, bahkan jika ia berlari sejauh apapun. Joko berbalik dan masuk ke dalam markas. Tiba-tiba, pintu belakang terbanting keras. Joko berbalik, terkejut, tetapi tidak ada apa-apa. Namun saat ia menoleh ke meja di sudut ruangan, sesuatu yang sangat mengerikan muncul. Itu adalah cermin. Cermin yang sama seperti yang ada di rumah Mbah Surono. Tanpa bisa dikendalikan, kaki Joko bergerak maju, meskipun hatinya berteriak untuk berhenti. Dalam cermin itu, ia melihat dirinya, tapi bukan dirinya yang sebenarnya. Wajahnya dipenuhi dengan goresan darah, matanya hitam pekat, dan senyum lebar yang tidak manusiawi terukir di bibirnya. Tiba-tiba, bayangan di dalam cermin bergerak. Bukan cermin yang memantulkan bayangan dirinya, melainkan cermin itu yang kini menunjukkan sesuatu yang mengerikan. Tangan-tangan hitam muncul dari balik cermin, meraih Joko, mencengkeram tubuhnya. Ia berteriak, tetapi suara itu tidak keluar. Rasa tercekik mengalir dari tenggorokannya, dan tubuhnya terasa semakin berat. Semakin keras ia berusaha melawan, semakin dalam ia terperangkap dalam cermin itu. Kehilangan kendali, Joko terseret masuk ke dalam cermin, merasakan tubuhnya dihancurkan oleh kekuatan yang tidak tampak. Di dalam kegelapan, ia bisa mendengar tawa-tawa lirih yang menggema di telinganya, tawa yang mengenalinya sebagai salah satu yang telah ia tinggalkan di dunia nyata. Namun, itu bukan hanya tawa Darto atau Roni. Itu adalah tawa yang lebih tua, lebih mengerikan, yang mengundang rasa takut dalam dirinya. Dalam kekosongan itu, Joko menyadari sesuatu yang mengerikan. Ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Makhluk itu, yang telah ia ganggu, yang telah ia tebas dan tinggalkan, kini telah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Perjanjian itu belum berakhir. Joko baru saja membayar harga untuk semua yang telah dilakukannya. Namun ada satu hal yang lebih mengerikan dari itu. Ia tak akan pernah bisa keluar dari tempat ini. Tidak pernah. Tawa itu semakin keras, dan dengan itu, dunia yang ia kenal perlahan menghilang. Hanya ada kegelapan yang abadi. Joko akhirnya terjebak dalam dunia kegelapan yang ia ciptakan sendiri dengan perbuatannya. Perjanjian yang ia buat, meskipun tampaknya sudah selesai dengan pengorbanan Darto, ternyata tidak benar-benar berakhir. Harga yang harus dibayar oleh Joko adalah penangkapannya dalam dunia lain, terperangkap selamanya tanpa harapan untuk kembali.
Cerita ini berakhir dengan sebuah pelajaran bahwa, dalam dunia yang penuh dengan kejahatan dan pengkhianatan, tak ada jalan keluar yang mudah. Sekali terjerat dalam dunia yang lebih gelap, semua yang terjadi akan kembali menuntut balasan.